Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang satu layanan yang sering kita gunakan di dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Apa itu? Iya, itu adalah layanan informasi. Layanan yang mungkin sering kita gunakan atau bahkan setiap hari kita gunakan di dalam memberikan sebuah layanan bimbingan dan konseling. Nah, deskripsi umumnya adalah individu memerlukan segala jenis informasi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan perencanaan kehidupan yang akan datang. Layanan informasi berusaha memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan individu. Layanan informasi diselenggarakan oleh konselor kepada seorang peserta atau lebih. Ya. Untuk tujuan umum dan tujuan khususnya, tujuan umum dikuasainya informasi peserta tertentu oleh peserta layanan di mana informasi tersebut digunakan untuk keperluan kehidupan dalam rangka pengembangan kehidupan efektif sehari-hari atau CAS. Ini menurut dari Profesor Prayitno ya. Tujuan khususnya yaitu berkaitan dengan fungsi konseling khususnya pada fungsi pemahaman. Di dalam layanan informasi, hal-hal yang berhubungan dengan fungsi konseling yang paling berperan adalah fungsi pemahaman. Di sana ada juga fungsi preventif atau pencegahan. Di mana segala informasi yang disebut yang akan diberikan ini bisa menjadi bekal untuk kehidupan sehari-hari ataupun bekal perencanaan nanti di masa yang akan datang oleh individu atau peserta layanan. Nah, format layanannya yaitu secara umum layanan informasi menggunakan format klasikal dengan akumulasi jumlah peserta layanan yang terbatas. Biasanya satu kelas atau segabungan dari beberapa kelas dengan menggunakan teknik ceramah, tanya jawab serta diskusi. Di sini sebetulnya format layanan dan peserta ini jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa atau siswi. Dimana ketika kita menyajikan satu layanan yang membutuhkan layanan itu berapa orang, maka yang hadir maka hanya orang-orang yang membutuhkan. Ketika orang yang tidak membutuhkan maka tidak perlu untuk hadir. Nah, dapatnya dari mana? Maka dapatnya kita kembali lagi ke dalam need assessment. Bisa dapat dari DCM, dapat dari POP AKPD, dapat dari KMS, dapat dari hasil observasi atau hasil wawancara juga diperbolehkan. Nah, untuk komponen layanan yang pertama adalah ada konselor yang merupakan tenaga ahli di dalam bimbingan dan konseling. 2. Merupakan peserta layanan yang membutuhkan materi atau layanan dari konselor. Yang ketiga adalah materi layanan disesuaikan dengan kebutuhan peserta layanan. Nah, kita masuk dalam tahap layanan informasi. Yang pertama adalah tahap perencanaan, di mana identifikasi kebutuhan peserta layanan menjadi hal pertama dalam perencanaan layanan, dan menetapkan narasumber menjadi hal yang kedua, dan secara langsung dikaitkan dengan penetapan prosedur atau perangkat dan media layanan atau yang biasa kita kenal sebagai RPL. Itu yang harus dipersiapkan. Nah, untuk yang kedua adalah pengorganisasian unsur-unsur dan layanan, di mana materi layanan informasi dipersiapkan narasumbernya, tempat penyajian informasi, dan kesiapan kelengkapan administrasi menjadi hal utama di dalam tahap nomor 2 yaitu pengorganisasian unsur-unsur dan layanan. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan menggunakan metode dan media oleh narasumber perlu dioptimalkan. Ini dalam pelaksanaan kita juga harus memperhatikan tentang teknologi yang harus kita gunakan. Tentu saja kita harus menggunakan strategi BMP3 ya. Itu menurut dari Profesor Prayitno, dan harus mengaktifkan dinamika peserta di dalam layanan. Harus ada komunikasi dua arah. Nah, selanjutnya adalah sesuai dengan tujuan yang penilaian, yaitu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Penilaian layanan informasi difokuskan kepada fungsi pemahaman dan fungsi pencegahan itu ketika
ada santri, ada orang atau siswa yang belum paham yang menjadikan permasalahan baru, maka masuknya dalam konseling individu. Nah, untuk kesimpulannya, layanan informasi memegang peranan penting dalam memenuhi informasi pada diri individu. Informasi tersebut digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan perencanaan kehidupan yang akan datang. Nah, sekian pembahasan dari layanan informasi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor sejati dan konselor sempurna.